Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widalila Hanifah, NIM F1 C419030, Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Video kali ini saya buat demi memenuhi ujian sistematika tumbuhan tingkat rendah dengan dosen pengampu Bapak Ade Adriadi SSI MSI, di mana topik yang akan kita bahas yaitu mengenai Bryophyta. Sebelum kita masuk ke topik Bryophyta, tentulah kita harus mengetahui apa itu sistematika tumbuhan tingkat rendah. Di mana sistematika tumbuhan tingkat rendah ini merupakan ilmu biologi yang mempelajari tentang tumbuhan yang belum memiliki struktur lengkap seperti daun, batang, akar, dan sistem pengangkutan yang jelas. Nah, kita akan membahas mengenai Bryophyta, di mana Bryophyta atau yang sering kita sebut dengan sebutan lumut ini merupakan tumbuhan darat yang hidup di tempat-tempat lembab. Dia mulai ditemukan dari dataran rendah sampai dataran tinggi. Tumbuhan lumut umumnya berwarna hijau karena dominan pada tumbuhan ini adalah klorofil. Ukuran lumut relatif kecil bila dibandingkan dengan tumbuhan lain pada umumnya. Secara struktural, bagian tumbuhan lumut ada yang sudah dapat dibedakan akar, batang, dan juga daunnya. Contohnya yaitu lumut daun. Dan ada pula yang belum dapat dibedakan dengan jelas di mana akar, batang, dan daunnya, sehingga dia masih tergolong ke dalam tumbuhan bertalus. Lumut merupakan organisme multiseluler eukariotik yang menunjukkan peralihan ciri talus ke kormos yang telah beradaptasi dengan kehidupan darat sehingga dimasukkan ke dalam kingdom Plantae. Selanjutnya kita akan membahas habitat dari Bryophyta ini, di mana habitat Bryophyta ini sangatlah beragam. Lumut ini dapat hidup di permukaan tanah, bebatuan, maupun menempel di pohon-pohon. Karena kemampuan hidupnya yang istimewa tersebut, maka seringkali lumut itu disebut dengan tumbuhan pionir. Karena setelah Bryophyta mengawali kehidupan pada permukaan yang tandus, segera akan diikuti oleh semakin banyaknya atau semakin banyak jenis tumbuhan lain yang hidup di kawasan tersebut. Dengan demikian, maka tampak bahwa tumbuhan lumut memiliki peran yang sangat penting di dalam suatu ekosistem. Bryophyta termasuk salah satu penyokong keanekaragaman flora, sehingga tumbuhan lumut ini sangatlah tersebar luas dan merupakan kelompok tumbuhan yang menarik. Mereka hidup di atas tanah, bebatuan, kayu, dan kadang-kadang juga terdapat di air. Tetapi tumbuhan lumut ini tidak terdapat di lautan tentunya. Hampir semua jenis tumbuhan lumut ini merupakan tumbuhan darat. Walaupun kebanyakan dari tumbuhan ini masih menyukai tempat-tempat yang basah atau lembab, tumbuhan lumut ini berwarna hijau karena mempunyai sel-sel dengan plastisida yang akan menghasilkan klorofil A dan B. Lumut ini bersifat autotrof, maksudnya lumut ini dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu adalah pembagian dari Bryophyta ini. Bryophyta ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, lumut daun atau muski. Lumut ini dapat tumbuh di atas tanah-tanah gundul secara bertahap yang akan mengalami kegersangan. Pada tanah bertekstur pasir yang bergerak sekalipun, lumut daun ini dapat tumbuh. Dan juga dapat kita jumpai di antara rerumputan, di atas batu-batuan, pada batang-batang dan cabang-cabang pohon. Dan lumut daun ini juga dapat kita jumpai di rawa-rawa, tetapi jarang kita jumpai di laut, di mana lumut daun ini menyerap dan menahan air lebih lama di dalam jumlah cukup banyak. Hal ini terjadi karena dalam hamparan lumut daun itu terdiri dari satu tumbuhan lumut daun yang tumbuh berkelompok secara erat dan padat untuk saling menguatkan menyokong. Lumut daun ini tidak melekat pada substratnya, tetapi mempunyai rizoid yang melekat pada tempat tumbuhnya. Yang kedua, kita akan membahas mengenai lumut hati atau Hepaticophyta. Lumut hati ini banyak ditemukan menempel di bebatuan, tanah,
dinding tua yang lembab. Bentuk tubuhnya itu berupa lembaran mirip berbentuk hati dan banyak lelekan. Tubuhnya memiliki struktur yang menyerupai akar, batang, dan daun. Hal ini menyebabkan banyak yang menganggap kelompok lumut hati ini merupakan kelompok peralihan dari tumbuhan Talophyta menuju Cormophyta. Tumbuhan lumut hati ini sangatlah banyak dari jenis spesies yang sangat kita temukan untuk saat ini. Yang terakhir ada lumut tanduk. Lumut tanduk ini selalu memiliki struktur yang sangat dicirikan dengan adanya sporofit yang berbentuk tanduk dengan organ seksual yang tertanam dalam bentuk tubuh yang disebut dengan talus. Dalam perkembangbiakannya, lumut tanduk ini mengeluarkan spora secara terus-menerus dari sporangiumnya untuk kemudian berkembang menjadi lumut tanduk yang baru. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.